Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawal khair ya ustazah wal asdiqa. Subhan nur. Kaifa halukumul yaum? Alhamdulillah bil khair wa antun. Alhamdulillah bil khair. Fi hadzal yaum nahnu min firqatil banat. Sanuqaddimu amamakum muhammita masru'ina tahtal mawdu' an-nasu sardi at-ti'dadi. Ana Latifah Nuril Arba kai al-wasit wahia soraya wa meriza kai saksal masdar mubasyaratan hayya bina nabda bi qiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ila meriza tafaddal. Itunya. An-Nasru Sardi At-Ti'dadi. Teks rikon. Teks rikon adalah suatu teks yang menceritakan tentang sesuatu kejadian yang telah lampau. Struktur teks rikon ada 3. Yang pertama reorientasi atau at-tijahatu. Yang kedua ada isi atau al-ahdatu. Yang ketiga ada reorientasi atau at-ta'liku. Orientasi adalah tokoh atau karakter, tempat, dan waktu kejadiannya. Kalau kejadian menceritakan tentang sebuah peristiwa. Kalau reorientasi adalah kesimpulan dari cerita tersebut, baik bahagia ataupun kesedihan. Jenis teks rikon ada 3. Yang pertama teks pribadi, teks faktual, dan teks imajinasi. Teks pribadi menceritakan tentang seorang penulisnya, contohnya seperti buku diari. Teks faktual, cerita yang memuat tentang faktual, contohnya karya ilmiah. Yang ketiga, teks imajinatif, teks yang menceritakan tentang imajinasi, contohnya novel dan komik. Tujuan teks rikon untuk menginformasikan kepada pembaca dan pendengar tentang sesuatu yang telah terjadi. Syukron merida. Nastamiru ila soraya tafaddal. Rikon adalah contoh teks rikon imajinatif. Teman-teman bisa baca sendiri di sini. Ini yang pertama termasuk orientasi atau at-tijahatu yang menceritakan tentang sebuah prolognya. Yang kedua itu tentang kejadian peristiwa atau al-ahdatsu atau sebuah isi dari cerita tersebut. Yang ketiga, ini juga adalah sebuah kejadian atau peristiwa, sebuah isi dari cerita tersebut. Bisa baca sendiri. Yang terakhir adalah kesimpulan dari teks tersebut, yaitu orientasi atau at-ta'liku yang berisi tentang kesimpulan di masa lalu. Ceritanya, kegiatan-kegiatan pada hari pertama seorang putri. Menjadi seorang putri bukanlah tugas yang mudah. Hal ini juga berlaku untuk putri Adam. Hari-hari yang tidaklah mudah. Jadwal kegiatannya selalu telah dipersiapkan lebih dulu oleh asisten kerajaan. Dia sangat jarang memiliki hari libur. Terkadang pada hari libur nasional pun dia memiliki jadwal kegiatan. Pada hari itu pun tak jauh berbeda. Ini adalah sebuah orientasi atau at-tijahatu. Yang kedua, hari itu merupakan hari pertama di tahun 2017 dan Putri Edel sangat kelelahan karena ia tidak tidur hingga larut malam. Karena menghadiri acara ulang tahun baru di istana kerajaan. Meski ia hanya tidur sebentar saja, dia berusaha untuk tetap bangun pagi. Dia bangun tidur pada jam 6 pagi, dia harus siap sebelum jam 8 pagi. Maka dia pun membersihkan diri dan memakai pakaian yang telah disediakan oleh asistennya.
Setelah itu, dia pun sarapan bersama anggota keluarga kerajaan. Pada jam 9 pagi, dia menghadiri acara amal untuk anak yatim yang diadakan oleh beberapa lembaga sosial negara. Kegiatan itu selesai tepat sebelum waktu untuk makan siang. Karenanya Putri Idol pun makan siang bersama dengan pekerjaan dari lembaga sosial dan anak-anak yatim. Setelah makan siang, dia melanjutkan jadwal kegiatannya untuk menghadiri peresmian sebuah sekolah baru di dekat istana. Dia menyampaikan pidatonya di sana dan mengungkapkan bahwa dia merasa sangat bahagia karena telah diundang ke acara tersebut. Dia berharap bahwa sekolah baru itu akan bisa membantu pelajar menjadi sukses di masa depan. Ini termasuk kejadian peristiwa atau al-ahdasu. Nah, 3. Dia sampai di rumah pada jam 3 sore dan mengikuti kelas berkuda bersama istrinya. Kegiatan berkuda bias membuatnya merasa senang dan mampu menyegarkan pikirannya setelah aktivitas panjang. Seharian di luar istana, dia selesai latihan berkuda pada jam 6 sore dan menyiapkan dirinya untuk makan malam dengan anggota keluarga kerajaannya. Dia merasa sangat lega karena makan malam itu selesai lebih cepat. Dia pun kembali ke kamarnya pada jam 8 malam. Dia segera berbaring di kasur karena ia merasa sangat lelah dan sangat ingin beristirahat. Ini juga termasuk kejadian peristiwa atau al-ahdasu. Yang terakhir, suatu hari terasa sangat panjang bagi Putri Idol, dan itu hanyalah satu contoh dari jadwal kesehariannya selama 1 hari. Terkadang jadwal kegiatannya bahkan lebih padat daripada ini. Putri Idol menyadari bahwa itu merupakan salah satu tugasnya sebagai seorang putri. Dia menikmati hal itu karena dia habis bertemu dengan berbagai macam orang di dalam kegiatannya sehari-hari. Ini termasuk peristiwa reorientasi atau at-ta'riku. Sekian dari kami. Syukran saraya. Ya ayyuhal asdiqa, ayyus su'al. نعم أنا أريد ماذا الناس السابقة tadi. Silakan dari saya dijawab pertanyaan dari kamu. An-Nasus Sardi Al-Tidadi atau teks ikon adalah teks yang menjelaskan tentang suatu peristiwa yang telah terjadi. Kaifa akram kelas خلاص إن شاء الله. tafadhal. Tayyib. Al-waqtun nahani nakhtatim bi qira'atil hamdalah ma'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.